Pemberdayaan program bimbingan konseling di satuan pendidikan. Pengertian konseling. Konseling merupakan sebuah proses interaksi individual untuk memberikan pemahaman tentang diri dan lingkungannya dalam menentukan tujuan yang akan dilakukan atas dasar nilai-nilai yang dianutnya. Dengan kata lain, konseling merupakan suatu proses pertemuan langsung antar konselor dengan konseling atau face-to-face relationship yang bermasalah, di mana pembimbing membantu konseling dalam mengusahakan perubahan sikap dan tingkah laku. Konseling dalam hal ini diartikan sebagai penekanan terhadap munculnya keberanian dan kemampuan membuat dan mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya adalah tujuan konseling. Konseling ini juga mempunyai beberapa tujuan, yaitu memahami dirinya dengan baik, memahami lingkungannya dengan baik, membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah fungsi konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya. Yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencerahkannya. Yang ketiga ada fungsi pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan pelajar. Yang keempat ada fungsi pengentasan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Yang kelima ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu individu memilih kegiatan. Yang keenam ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru, atau dosen. Yang ketujuh ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan koruptif. Selanjutnya adalah orientasi layanan konseling. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik, terutama orang tua, memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Selanjutnya adalah prinsip pokok konseling. Secara rinci, prinsip-prinsip konseling dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip umum konseling secara umum dalam perencanaan dan pelaksanaan konseling. Yang kedua ada prinsip khusus yang berhubungan dengan individu atau klien. Yang ketiga ada prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu konselor. Yang keempat ada prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi konseling. Azas-azas pokok konseling. Yang pertama ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan merupakan azas kunci dalam upaya konseling. Jika azas ini benar-benar dijalankan, maka para penyelenggara konseling akan dimanfaatkan secara baik. Jika sebaliknya, maka penyelenggara konseling tidak memperhatikan azas tersebut, pelayanan konseling tidak mempunyai arti lagi dan bahkan mungkin dijauhi oleh para siswa. Selanjutnya adalah azas kesukarelaan. Jika azas kesukarelaan benar-benar telah tertanam pada diri klien, diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalah itu kepada konselor. Yang ketiga ada azas kekinian. Masalah klien yang langsung ditanggulangi melalui upaya konseling ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan sekarang, bukan masalah yang sudah lampau. Yang dibahas adalah masa datang dalam upaya konseling yang sedang diselenggarakan. Yang terakhir ada azas kemandirian. Seperti dikemukakan dahulu bahwa kemandirian merupakan tujuan dari usaha konseling. Dalam memberikan pelayanan, konselor hendaklah selalu berusaha menghidupkan kemandirian pada diri siswa yang dibimbing. Jangan hendaknya orang yang dibimbing itu menjadi tergantung pada orang lain, khususnya pada konselor. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pemberdayaan program bimbingan konseling di satuan pendidikan. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Baik, terima kasih. Bye-bye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.